Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam mohon maaf, tenggorokanku gatal ya. Aku lanjut kembali. Semoga kalian di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Langsung saja, tema readingan hari ini adalah bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini. Si dia ini mungkin pacar kamu, gebetan kamu, yang lagi PDKT dengan kamu saat ini, TTM-anmu, teman tapi mesramu, ya. Dia ini pasanganmu, suami atau istrimu, siapapun si dia ini yang dealing dengan kamu saat ini, ya. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Oke, mulai ya. Gimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Gimana perasaan dia yang sebenarnya? Aku merasakan hubungan kamu dengan orang ini mungkin separation, terpisah saat ini, atau sudah menjadi mantan, atau hubungannya lagi break, lagi terjeda, lagi diam-diaman, lost kontak, tidak berkomunikasi di sini. Orang ini ingin kembali, ingin rekonsiliasi, ingin reunian, ingin rujuk, ingin nyambung lagi dengan kamu. Karena dia belum bisa move on dari kamu. Ini perasaan si dia ini yang sebenarnya terhadap kamu saat ini yang belum bisa melupakanmu. Banyak kenangan, memori antara kamu dengan orang ini, di mana orang ini gak bisa lupakan. Dia ingin kembali. Ini bagi teman-teman yang terpisah saat ini, atau terjeda hubungannya, terbreak hubungannya, gitu ya. Ada keinginan dia untuk kembali, untuk nyambung lagi hubungan yang sempat terputus ini. Ya. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu? Orang ini ingin waktu tenang sendiri dulu sambil berpikir gimana caranya untuk kembali ke kamu. Ya, dia waktu untuk sendiri dulu, waktu untuk mungkin tenangkan pikirannya, menyusun gimana cara untuk kembali lagi memulai komunikasi dengan kamu. Ya, itu aku lihat. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Gairah. Ini bagi umur 21 tahun ke atas. Perasaan seseorang terhadap kamu passion, gairahnya itu luar biasa. Makanya di sini walaupun kalian sudah berakhir, sudah menjadi mantan, sudah putus, lost kontak, tidak berkomunikasi dengan orang ini, dia gak bisa melupakan kamu. Karena memori, kenangan bersama kamu tuh sangat dalam, yang gak bisa dia lupakan. Energi gairah di sini. Ya, jadi bergairah dengan kamu, bergelora. Mungkin ada momen-momen yang sangat romantis kamu dengan orang ini sangat dalam, yang dimana orang ini gak bisa lupakan. Apakah itu? Apakah? Ya. Oke ya. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Hubungan kamu dengan orang ini belum selesai, masih ada benang merahnya, masih ada unfinished business kamu dengan dia gitu loh ya. Aku lihat seperti itu. Wow, past life relationship. Ini hubungan mantan ya, ini mantan kekasih, mantan selingkuhan, mantan suami, mantan istri, mantan pacar, mantan apalah. Intinya kalian pernah menjalin hubungan yang sangat dalam,
sangat bla 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 bla. Bagi umur 21 tahun ke atas pasti kamu paham lah ya, hubungan yang sangat dalam dengan orang ini, entah sebagai mantan apa. Ini perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini ya. Nggak bisa melupakan momen-momen yang sangat bergairah itu. Ini mantan sih, dimana mantan kamu ini belum bisa buang kamu ke tong sampah. Apakah kamu yang nonton ini juga belum bisa melupakan mantan ini, belum bisa membuang si mantan ini pada tempatnya? Apakah sama? Ya, kamu nonton tarot juga ya, mungkin karena kamu belum bisa melupakan orang ini. Kamu mencari tahu tarot, personal reading, nonton tarot sampai berlarutan malam karena kamu juga gak bisa melupakan dia. Apakah kita ini sama? Ya, mungkin ada yang sama. Komen di bawah ya. Ini aku rasakan, walaupun beberapa hubungan dari teman-teman di sini ada hubungan godaan. Godaan mungkin dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, atau kamu yang sudah punya pasangan sah, mantan selingkuhan, mantan triparty, mantan karmik di sini yang belum bisa melupakan kamu, begitu bergairah dengan kamu, begitu tergoda dengan kamu, terobsesi banget dengan kamu. Karena ada kartu flare di sini ya, penggoda. Apakah perasaan si penggoda ini terhadap kamu saat ini, atau kamu adalah penggodanya? Kamu adalah godaan terbesar, canduan terbesar di dalam hidup seseorang ini yang gak bisa dia buang ke tong sampah. Itu aku lihat sih, ada hubungan penggodaan juga, hubungan kalian godaan. Dan beberapa ini mungkin teman masa kecil ya, teman kamu sekolah dulu, pacaran waktu sekolah dulu, atau kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya anak, punya 2 anak di sini, atau kamu dealing dengan seseorang yang mungkin lebih muda dari kamu alias berondong, atau ada sifat childishnya, kekanak-kanakan seseorang ini, atau perasaan si dia ini yang sebenarnya terhadap kamu seperti anak kecil, di mana kalian saling nyaman, saling care, saling polos gitu ya. Ada energi kayak kalian itu kayak kenyamanan gitu kalau bersama gitu, walaupun berapa ini hubungan godaan yang kuat ya, dan orang ini masih tertarik sama kamu. Mantan masih tertarik, masih tergoda, masih candu, masih gairah dengan kamu. Why mantan? Apakah kamu harus buang di tong sampah? Buanglah. Itu sih. Oke ya. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu saat ini? Kamu gak tahu ya betapa aku tuh susah banget untuk melepaskanmu, betapa aku susah banget itu pergi darimu. Mohon maaf ya, ada suara apa di depan yang buat aku kaget sih? Suara motor kah? Ini loh ya, ini perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu, atau yang ingin dia sampaikan kepada kamu, bahwa kamu gak tahu ya, bahwa aku tuh susah banget untuk melepaskanmu, bahwa aku tuh susah banget untuk move on darimu, susah banget untuk melupakan kenangan-kenangan manis kita yang sangat dalam di masa lalu. Kamu gak tahu itu. Sama. Bercanda ya. Dan perasaan dia yang sebenarnya ini gak bahagia loh tanpa kamu. Dia mau bertanya kepada kamu bahwa, apakah kamu bahagia tanpa aku, baby, bro? Karena di sini aku gak bahagia. Terus pasanganmu di mana? Ada. Bercanda ya. Walaupun orang ini teman-teman, misalnya dia sudah punya pasangan sah, wanita bersuami, pria beristri, dia gak bahagia. Dia cuma nyaman sama kamu. I want you, bro. Aku cuma mau kamu, bro. Aku cuma nyaman sama kamu. Apakah ini judul lagu antara nyaman dan cinta?
Ya bukannya aku ngarang-ngarang ya, ini real di kartu ini. Perasaan seseorang yang dealing dengan kamu, seseorang yang terkoneksi dengan kamu, sebenarnya ini gak bahagia tanpa kamu, gak bisa melupakan kamu, gak bisa buang kamu ke tong sampahnya. Entah ini mantan apa di sini, mantan kekasih, mantan selingkuhan, mantan teman tapi mesra itu, atau mantan suami, mantan istri. Ya, dia nggak bahagia tanpa kamu loh. Emangnya kamu siapa? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu? Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu? Hidup aku tidak seperti yang terlihat. Ya, mungkin kamu melihat seseorang ini di media sosial, ya dia happy, bahagia dengan pasangannya, bahagia dengan keluarganya. Jika dia sudah punya pasangan, kenyataannya jong. Ini yang ingin dia sampaikan. My life is not as together as it seems, bro. Hidup aku tidak seperti yang terlihat. Makanya aku bertanya kepada kamu, I wonder if you are happy without me. Apakah kamu bahagia nih tanpa aku? Karena aku di sini nggak bahagia loh tanpa kamu. Cila, itu ya. Siapapun seseorang yang dealing dengan kamu nih nggak bahagia loh teman-teman. Dan kamu bertanya, enggak kak bahagia kok, di sosial media dia posting dengan keluarganya, pasangannya, dengan pacarnya. Kenyataannya enggak. Dia nggak bahagia loh dengan pilihan dia, dengan siapapun dia saat ini, pasangan saya, pilihan barunya, pacarnya kah. Aku nggak bahagia. Kalau kamu tahu gitu, aku nggak bahagia sebenarnya, pura-pura bahagia aja ini. Ketawa dulu ya. Itu sih. I hope that you can forgive me one day, bro, baby. Aku berharap suatu saat kamu bisa memaafkan aku. Orang ini sepertinya pernah nyakitin kamu, entah dengan tindakan atau kata-kata. Dia berharap suatu saat kamu bisa memaafkan dia, bisa memberikan kesempatan untuk dia, bisa menerima dia kembali. Itu yang dia harapkan. Dan I lost myself for a little while. Aku kehilangan diri aku sementara waktu dari kamu. Entah hubungan kalian terbreak, terjeda saat ini. Dia bilang kehilangan untuk sementara waktu. Kalau untuk perasaanku nggak hilang, kamu masih di hatiku. Tapi kehilangan sementara waktu dulu. Apakah karena pekerjaan, atau ada sesuatu hal yang membuat orang ini pergi dari kamu? Dan ini koneksi spiritual yang strong sih. Apakah orang ini twin flame-mu, karmikmu, soulmate-mu? Aku berterima kasih atas pembelajaran spiritualnya. Itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Koneksi spiritual strong. Makanya orang ini dengan siapapun dia saat ini, dengan istrinya, suaminya, pacar barunya, pasangannya, dia gak bahagia loh ketika dia kenal dengan kamu. Walaupun hubungan kalian sebatas teman doang, teman tapi mesra doang, bestie doang. Tapi orang ini terlanjur kayak sayang. Dan ini spiritual connection, koneksi spiritual teman-teman. Dia tertarik secara alami kepada kamu. Dan begitupun kamu sebaliknya. Ya kamu nonton tarot ya karena kamu belum bisa melupakan dia. Kamu personal reading di tarot karena kamu belum bisa move on dari dia. Iya kan? Ya ngaku aja. Orang ini sangat berterima kasih atas pembelajaran spiritual ini ya, dan dia mungkin sudah mulai menyadari bahwa kamu adalah cinta sejatinya, kamu adalah jodohnya, kamu adalah true love-nya, kamu adalah soulmate-nya gitu. Karena dengan siapapun dia saat ini gak bahagia. Ketika bersama kamu dia bahagia, dia happy, dia menjadi diri sendirinya. Ya, aku cuman mau kamu. Aku gak bisa dengan yang lain. I am afraid to contact you. Tapi aku takut untuk menghubungi kamu. Ada seseorang di sini teman-teman yang dealing dengan kamu. Ya, takut menghubungi kamu duluan. Entah kamu sudah memblokirnya,
Atau memang dia gengsi, takut kamu menolak dia, tidak menerima dia, takut nanti pesannya dikirim di read doang, dia calling kamu, kamu tolak, kamu abaikan, itu yang dia takut. Aku takut menghubungi kamu, tapi aku gak bahagia tanpa kamu. Akhirnya kamu dan aku oke ya. Aku mau cari tahu siapakah seseorang ini yang begitu gak bisa melupakan kamu, begitu tertarik dengan kamu, bergairah dengan kamu, gak bahagia tanpa kamu. Siapakah orang ini? Ya, begitu tergoda, terobsesi dengan kamu. Siapakah dia? Apakah bisa kita tahu di sini siapakah orang ini yang begitu gak bisa melupakan kamu? Siapakah sosok ini? Siapakah sosok ini yang begitu gak bisa melupakan kamu, begitu tertarik dengan kamu? Ya, siapakah seseorang ini? Siapakah seseorang ini yang begitu tertarik, begitu gak bisa melupakan kamu begitu saja? Orang yang pernah nyakitin kamu, entah dengan tindakan atau dengan kata-kata. Pernah nyakitin kamu, entah teman sekolah, teman belajar, mantan, selingkuhan. Kalian beberapa pernah menjalin hubungan yang disembunyikan, hubungan yang dirahasiakan? Pernah. Ini apakah mantan triparty? Mantan cinta rahasia? Ya, ini. Entah kalian saling menyakiti satu sama lain, dia pernah nyakiti kamu dan kamu tersakiti, atau kamu pernah nyakitin dia, dia tersakiti. Ada hubungan saling menyakiti satu sama lain di sini. Ya, entah kamu yang tersakiti atau sama-sama tersakiti dalam hubungan ini. Ya, entah kalian ini pernah menjalin hubungan rahasia sih. Oke. Siapakah sosok ini yang gak bisa melupakan kamu? Siapakah sosok ini yang tidak bisa melupakan kamu begitu saja? Orang yang pernah nyakitin hatimu yang paling dalam. Ya, mantan apapun ya, mantan suami, mantan istri, mantan selingkuhan, mantan teman tapi mesra, mantan pacar, mantan apalah, intinya kalian pernah menjalin hubungan sangat dalam, sangat bergairah. Ya, ini bagi umur 21 tahun ke atas ya, dan dia menyesali apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Makanya dia takut untuk menghubungi kamu di sini. Ada Scorpio. Orang ini sedih banget, teman, sedih, rindu kamu, nyesal, campur aduk. Ya, sangat merindukan kamu saat ini. Ini perasaan dia. Sangat menyesal juga. Ya, mungkin menyesal telah berbohong, telah nyakitin kamu. Ternyata yang dia pilih itu ya bukan yang dia cari. Ternyata yang dia pilih itu tidak membuat dia bahagia. Cuman kamu yang membuat dia bahagia. Ya, kalau awal namanya apa? Pendaftaran. Kalau akhir namanya apa? Penutupan. Enggak, penyesalan. Penyesalan, tinggal penyesalan. Nasi sudah menjadi kotak. Bubur ya. Harus bercanda ya, supaya kamu tidak tegang. Terus apa yang tegang? Kakinya. Oke ya. Fix ya, ini mantan beberapa orang dari masa lalu. Kalian ini pernah mungkin dating bersama. Dia mengingat mungkin kamu pernah traktir dia, atau dia pernah traktir kamu. Pernah dating berdua di pinggir pantai, pernah honeymoon di pinggir pantai gitu ya. Dia mengingat memori itu sih, ya. Atau pernah ketika kamu merayakan ulang tahun, pernah dia memberikan kamu hadiah, atau sebaliknya ketika dia ulang tahun pernah kamu berikan dia hadiah gitu ya. Siapakah sosok ini yang tidak bisa melupakan kamu begitu aja? Siapakah sosok ini yang tidak bisa melupakan kamu begitu saja? Aduh, mantan lagi. Hai para mantan, move on lah. Ya, aku melihat gini teman-teman,
perasaan yang sebenarnya dimana seseorang ini susah banget untuk melupakan kamu, entah ini mantan apa, intinya kalian pernah menjalin hubungan sangat dalam, sangat romantis, sangat bergairah. Itu orang dari masa lalu yang pernah memberikan kamu sesuatu kejutan, atau kamu yang pernah memberikan dia sesuatu kejutan, surprise gitu ya. Dan hubungan kalian ini ada perbedaan umur, entah dia lebih muda atau kamu lebih mudanya. Hubungan kalian sangat dalam di sini teman-teman, sangat-sangat dalam. Scorpio energy. Cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing. Itu aku lihat ya. Spiritual connection, entah orang ini twin flame-mu, soulmate-mu, karmic-mu yang sangat dalam. Ya, siapakah sosok ini yang begitu susah banget melupakan kamu? Orang yang sangat pekerja keras ini, entah ini teman sekolah, teman belajar dulu, satu kampus, satu SMA, satu SMP, atau mantan cinta rahasia. Ciri-cirinya orang yang sangat pekerja keras, mungkin dia punya bisnis sendiri atau punya karir yang bagus, pintar mencari uang ya, dan tekun dalam pekerjaannya. Pekerja keras, workaholic banget seseorang ini. Orang yang sangat romantis, pintar, berwawasan luas. Dia suka minum sih, bukan minum alkohol ya, mungkin suka minum kayak teh panas, kopi panas, susu panas gitu ya. Itu aku lihat beberapa seperti itu. Mungkin dia seorang guru, dosen, mentor. Ya, oke lanjut. Kalau dia pria atau wanita, dia suka pakai topi. Kalau dia wanita, dia suka bunga, suka tanaman ya, suka alam, bisa jadi. Ya, oke. Siapakah sosok ini yang tidak bisa melupakan kamu begitu aja ya? Berapa dia sudah berumah tangga, entah mantan cinta rahasia, mantan selingkuhan, apapun di sini teman-teman. Berapa dia sudah punya rumah tangga, ada rumah di sini. Ya, atau dia kalau dia masih single, dia mungkin wanita atau pria sukses, punya rumah sendiri, karirnya bagus, seorang pembisnis. Ya, orang yang sangat sukses ya, atau punya pekerjaan yang bagus gitulah teman-teman. Atau dia anak rumahan, jarang mungkin keluar rumah ya, mungkin keluar rumah yang seperlu-perlunya aja gitu. Dan orang ini mungkin suka traveling ke alam, suka dengan alam, atau pernah ada memori kamu dengan dia di masa lalu di alam gitu, kayak pantai gitu ya. Pernah dating di sana, berduaan di sana, honeymoon di sana gitu ya. Itu aku lihat teman-teman. Scorpio strong, Scorpio, Taurus, Aquarius, Leo, itu strong banget zodiaknya. Ada Pisces juga. Beberapa ini mantan cinta rahasia. Beberapa kalian menjalin hubungan tapi dirahasiakan, disembunyikan, cuman berdua aja yang tahu, entah dia laki orang, bini orang, atau kamu yang sudah punya pasangan, dua-duanya atau salah satu di antara kalian. Aku melihat seperti itu. Pisces, Capricorn strong juga, Aquarius strong juga di sini. Aku melihat ini orang ini, entah dia ini sangat toksik banget, entah pergaulan dia, hubungan dia, lingkungan tempat dia tinggal, tempat dia kerja toksik sehingga dia toksik. Orang ini toksik banget, yang belum bisa melupakan kamu. Mantan toksik kah? Atau ada kebiasaan-kebiasaan tidak sehat orang ini? Mungkin kebiasaan tidak sehatnya itu candu dengan wanita, candu dengan pria, candu dengan suatu, candu alkohol. Ini bagi umur 21 tahun ke atas gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan tidak sehatnya, unhealthy habits-nya itu mungkin candu dengan sesuatu yang toksik, yang beracun. Apakah salah satu yang aku bilang? Candu alkohol, candu wanita, candu pria itu. Mungkin kamu meninggalkan orang ini ya karena itu kerjanya, dealing dengan kamu, dekat dengan kamu, dekat juga dengan yang lain. Akhirnya kamu capek ya, memilih untuk pergi gitu. Itu aku lihat. Karena ada kebiasaan-kebiasaan tidak sehat di dalam dirinya, tapi aku melihat dia sudah mulai kayak menyadari gitu ya, bahwa kamu adalah cinta sejatinya, kamu adalah belahan jiwanya gitu ya. Karena dia tidak menemukan sosok kamu di orang lain, di pasangannya, di orang yang lagi dekat dengan dia saat ini. Karena gini loh teman-teman, kadang gini, misalnya
orang itu dulu playboy banget. Contoh gini, dia sudah punya istri nih, punya istri tapi dia tidak bahagia dengan istrinya. Ini belum ketemu kamu. Contoh dia belum ketemu kamu, dia sudah nikah nih, belum ketemu kamu. Dan dalam hubungan pernikahan itu mungkin mereka dijodohkan atau kecelakaan. Kecelakaan tahu ya. Nah, tiba-tiba mereka harus dinikah karena mungkin ya sudah terlanjur gitu ya, kecelakaan tahu ya. Terus tiba-tiba mereka menikah, dia tidak seprinsip, sependapat dengan istrinya atau suaminya gitu ya. Terus hubungan mereka, keluarga banyak tidak restu. Mohon maaf suara kendaraan. Aku lanjut kembali, keluarganya banyak nggak merestui hubungan mereka, terus beda pendapat, beda prinsip, tidak satu frekuensi, tidak satu vibrasi dengan suami atau istrinya. Ya satu rumah aja menikah karena mungkin terlanjur sudah punya anak, sudah ada pernikahan gitu secara resmi gitu ya. Tapi dalam hubungan itu misalnya kalau dia pria nih, si pria itu ya karena tidak ada bahagia di rumah tangga itu ya dia selingkuh aja kerjanya, playboy, selingkuh, candu alkohol karena stres. Dia tidak menemukan kebahagiaan dalam pernikahan itu. Ada yang kayak gitu loh, banyak teman-teman ya. Akhirnya bertemu dengan kamu, entah kamu ini masih single atau kamu statusnya sudah punya, misalnya kamu nih wanita sudah menikah, sudah punya suami, atau kamu janda. Ketika bertemu dengan kamu, kenalan dengan kamu, dia menemukan vibrasi itu, kenyamanan, cinta itu dari kamu. Kenyamanan, vibrasi, sefrekuensi, seprinsip, banyak persamaan, sama-sama punya hobi yang sama. Dan dia menemukan connect itu dan dia merasakan happy. Bukan berarti dia tuh tukang selingkuh, enggak gitu. Dan dia ketika dia bertemu dengan kamu, kebiasaan-kebiasaan tidak sehatnya dulu, mungkin dia playboy, candu alkohol, main perempuan, main laki-laki, itu hilang. Karena dia sudah menemukan sosok jiwanya di kamu. Kamu adalah jodohnya gitu, kamu adalah soulmate-nya gitu. Ada yang kayak gitu loh teman-teman. Ya. Mungkin dalam hatinya, oh ini yang aku cari, yang tidak aku temukan di istri aku atau di suami aku gitu. Dan dia berhenti menjadi seseorang yang mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan tidak sehatnya ya selingkuh atau minum alkohol gitu ya. Paham ya? Ada yang kayak gitu sih. Dan orang ini, perasaan yang sebenarnya ketika dia bertemu dengan kamu ya, dia berubah segalanya karena kamu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.